Chapter 5. Menyewa rumah. Kalian berdua bisa pergi. Aku tidak akan menjual barang-barangku kepada orang yang menggangguku. Yemo menunjuk Wang Peng dan berkata kepada Su Jingwen. Su Jingwen sangat terganggu dengan kondisi ibunya, sehingga dia tampak sangat lelah. Dia sudah kehilangan harapan pada rumah sakit. Dia mendengar dari seseorang bahwa ibunya mungkin dihantui oleh roh jahat, dan selama dia membeli artefak penolak roh, itu dapat mengusir roh itu dan membuat ibunya bangun. Dia membeli cukup banyak artefak, tetapi ibunya masih belum memiliki tanda-tanda akan bangun. Sekarang seseorang mengatakan bahwa jimatnya dapat membangunkan ibunya. Bagaimana dia bisa melewatkan itu? Bahkan jika orang ini menipunya, itu hanya puluhan ribu dolar, dan itu benar-benar tidak berarti banyak bagi keluarganya. Selama ada sedikit harapan, dia tidak akan menyerah. Meskipun di lubuk hatinya yang paling dalam, dia juga sadar perkataan orang ini mungkin 99% omong kosong, tapi dia tetap ingin mencoba. Mendengar Yemo mengatakan itu, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dia buru-buru berkata kepada Yemo, "Maaf Master, aku tidak punya hubungan dengan orang ini." Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, Su Jingwen menatap dingin ke Wang Peng dan berkata, "Tuan Wang, kamu boleh pergi. Tolong berhenti mengikutiku atau akan kupanggil polisi." Mendengar kata-kata Su Jingwen, Wang Peng menatap Yemo dengan murung. Dalam hati dia bersumpah bahwa Yemo akan menerima ganjaran akibat perbuatannya. Saat dia pulang, dia akan memanggil orang untuk mematahkan lengan dan kaki orang ini. Tapi karena Su Jingwen sudah mengatakan itu, dia tidak lagi punya wajah untuk tinggal dan hanya bisa berbalik dan pergi. Yemo melihat mata Wang Peng dan mengetahui hal yang ingin dilakukan orang itu. Namun, dia hanya akan berbisnis ini selama beberapa hari. Dan begitu dia selesai, dia akan pergi. Dia tidak punya waktu untuk hal-hal lain. Lebih dari itu, dia sama sekali tidak takut pada Wang Peng ini. Aku ingin semua jimat pembersih roh. Berapa harganya? Melihat Wang Peng telah pergi, Su Jingwen bertanya dengan putus asa. Yemo mengambil 2 jimat pembersih roh dan berkata, "Aku bekerja keras untuk ini. Jadi tentu saja tidak akan banyak, hanya 2 ini yang kamu perlukan. Adapun yang lainnya, kamu bisa menyimpannya di dalam botol batu giok, dan biasanya, itu masih bisa dipakai dalam 10 tahun. Itu akan menjadi 30.000 dolar untuk keduanya." Saat dia berbicara, Yemo mengambil 2 jimat pembersih roh dan memberikannya kepada Su Jingwen, sambil menunjukkan jimat yang paling mendekati level 1 kepadanya. Su Jingwen mengambil kedua jimat itu, tetapi memberinya cek senilai 50.000 dolar. Karena Yemo bukan seseorang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain, dia mengambil jimat perlindungan dan bola api dan memberikannya kepada Su Jingwen. Dia berkata, "Karena kamu memberiku 20.000, aku akan memberikan 2 jimat lainnya untukmu. Yang ini adalah jimat perlindungan. Saat kamu pulang, masukkan ke dalam kantong kecil dan kenakan di tubuhmu. Adapun bola api, itu untuk pertahanan diri. Jika kamu bertemu seseorang yang berusaha menyakitimu, lemparkan saja dan ucapkan, 'Lin.'" Menyadari Yemo tidak ingin mengambil keuntungan darinya, Su Jingwen segera memiliki harapan yang lebih besar pada 2 jimat ini, dan Yemo tidak terlihat seperti penipu lagi. Setelah mendengar kata-kata Yemo, dia buru-buru bertanya,
Master, bagaimana cara menggunakan jimat pembersih roh ini? Yemo mengambil cek dan berkata, sama seperti yang lainnya. Cukup lempar jimat kepada pasien dan katakan, Lin. Siapa nama belakangmu? Dan apakah kamu bersedia datang untuk melihat ibuku bersamaku? Aku akan menggandakan cek itu sebagai komisi. Dengan mengambil jimat pembersih roh, Su Jingwen merasa bahwa pikirannya yang tergesa-gesa tampaknya secara perlahan mulai tenang. Selain itu, memikirkan jimat yang terlihat seperti kertas ini membuatnya lebih percaya kepada Yemo, dan itulah sebabnya dia ingin mengundangnya. Jelas, Yemo tidak akan pergi dengan Su Jingwen dan melambaikan tangannya. Aku tidak perlu pergi. Jimat ini pasti akan menyelamatkan orang itu. Ketika mereka mengetahui Yemo tidak ingin pergi bersama mereka, Su Jingwen dan wanita bernama Xiao Yue hanya bisa mengambil 2 jimat dan bergegas kembali untuk mencobanya. Jangan lupa subscribe channel Manga Banzar. Ketika kedua wanita itu pergi, Yemo berbalik dan membereskan warungnya untuk mencairkan cek di bank, karena dia sangat membutuhkan uang sekarang. Kakak Jing, orang ini mengenakan payung yang besar, dan kita bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Kata-kata Wang Peng masuk akal, dan kupikir dia mungkin penipu. Meskipun dia jelas menyadari Yemo adalah penipu, Xiao Yue masih mengungkapkannya secara halus. Su Jingwen menghela nafas. Dia juga berpikir Yemo adalah penipu. Tetapi meski mengetahui hal itu, dia tetap ingin mencoba karena putus asa. Bahkan jika dia tahu dia ditipu, dia tetap ingin mencobanya. Melihat Su Jingwen menghela nafas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Yue, sebagai pengawalnya, tampaknya memahami pikirannya. Wajahnya juga sedih, tetapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Hal pertama yang Yemo lakukan setelah mendapat $50.000 adalah mencari tempat tinggal, karena dia membutuhkan beberapa tumbuhan herbal untuk membuat ramuan. Dan itu tidak bisa dia lakukan di kampus. Akan jauh lebih baik jika dia menyewa rumah di luar. Meskipun dia hanya akan bertemu teman-teman asramanya sekali dalam beberapa bulan, apa yang dia lakukan sangat tertutup, dan dia tidak ingin mengeksposnya. Sangat mudah untuk menyewa tempat di Ninghai selama memiliki cukup uang, tetapi dia tidak dapat menemukan tempat yang memuaskannya. Ini karena dia membutuhkan, tidak hanya kondisi kehidupan yang baik, tetapi juga tempat di mana dia bisa berlatih seni bela diri. Saat ini, sangat sulit baginya untuk berkultivasi, tetapi dia tidak ingin juga melupakan seni bela diri fana dari kehidupan masa lalunya. Dia membutuhkan beberapa cara untuk pertahanan diri. Distrik Ningdu dan Universitas Ninghai tempat Yemo kuliah secara kebetulan berada di utara dan selatan. Meskipun semuanya berada di kota yang sama, ada lebih dari 30 km jarak di antara keduanya. Ketika Yemo menemukan Ningdu, sudah hampir tengah malam. Ada 2 alasan mengapa dia ingin mencari tempat tinggal yang jauh dari universitas. Yang pertama adalah karena dia tidak ingin orang-orang di kampus mengetahui rahasianya. Dan yang kedua adalah dia ingin berlari ke kampus untuk melatih tubuhnya. Tepat ketika Yemo sudah menyerah untuk mencari tempat tinggal malam itu, halaman kecil dengan tanda C yang samar muncul di depannya. Apa yang membuat Yemo gembira tak terduga adalah terdapat tulisan, disewakan, di halaman. Bahkan sebelum memasuki rumah, Yemo sudah memutuskan untuk menyewa tempat ini, karena roh Ci di sini relatif baik. Siapa yang kamu cari?
Saat pintu dibuka Yemo, seorang wanita berusia 50-an muncul dan mengamati dia. Sementara itu, Yemo lupa menjawab wanita ini, karena dia melihat bahwa ada rumput hati perak di sini. Tidak heran roh Qi memancar. Dia terkejut melihat tumbuhan ini di sini. Namun, sayang sekali hanya ada satu. Rumput hati perak adalah bahan utama untuk membuat pil pengumpulan Qi. Kenapa itu bisa ada di bumi? Yemo memaksakan kegembiraan di hatinya, dan menghadapi wanita yang menatapnya dengan pandangan aneh. Lalu dia buru-buru berkata, "Bibi, aku melihat tempat ini disewakan dan aku ingin menyewanya." Mendengar kata-kata Yemo, dia akhirnya mengerti maksud kedatangannya. Itu adalah orang yang ingin menyewa rumahnya. Jadi dia dengan cepat menyuruh Yemo masuk. Setelah berbincang dengannya, Yemo akhirnya mengerti bagaimana kondisi tempat ini. Rumah ini memiliki 2 kamar, di timur dan barat serta ruang tamu. Pemilik rumah tidak menyewakan ruang tamu, dan kamar di sisi barat sudah disewa orang lain. Sementara itu, kamar di sebelah timur adalah tempat pemilik rumah tinggal. Namun, saat ini pemilik rumah sedang pergi ke distrik Ningbei, tempat putranya tinggal. Karena itu dia ingin menyewakan sisi timur juga. Dan saat itulah dia bertemu Yemo. Yang mengejutkan wanita itu adalah ia menetapkan sewanya 1.100 sebulan. Tetapi pemuda yang tidak begitu kaya ini bahkan tidak mengatakan apa-apa dan langsung membayar sewa setahun. Catatan. Lin. Di sini secara harfiah berarti kedatangan atau tiba.